Halo, selamat berjumpa lagi pada seri kuliah online. Topik kali ini adalah fungsi alih. Topik kali ini adalah model matematika sistem fisik. Pada video kali ini akan diuraikan secara tuntas bagaimana cara mendapatkan fungsi alih atau fungsi transfer dari sebuah model mekanik. Sangat mudah dan simpel. Yakin Anda pasti bisa. Silakan simak dan ikuti video ini secara perlahan. Ikuti langkah demi langkah hingga pada akhir video ini. Baik, kita mulai. Sistem kendali. Kita awali dengan model pegas. Pegas itu biasanya disimbolkan dengan sebuah spiral yang memiliki dimensi tertentu. Apabila diberikan beban, baik vertikal ataupun horizontal, dia akan meregang. Nah, dalam hal ini kita akan coba memberikan beban dengan gaya turun sebesar F, maka dia akan meregang dengan panjang X. Berikutnya, kalau kita diberikan posisi vertikal, apabila pegas ini ditekan dengan gaya F ke arah kiri, maka pegas akan mengalami perkerutan, meregang minus. Maka gaya yang di sini dinyatakan dengan gaya yang panahnya ke kanan, tetapi dia mengalami proses minus atau tanda minus X. Kemudian pergerakannya adalah ke kiri, X. Nah, X ini yang menyebabkan dia bergerak ke kiri atau minus. Nah, dari sini persamaan diferensial dari persamaan pegas dengan kondisi ini adalah Ft sama dengan K kalikan dengan delta XT. Mana delta X? Perubahan X dari posisi awal di sini ke posisi berikutnya. Perubahan inilah disebut dengan delta X. Kalau dia posisi ke bawah, berarti dia delta X-nya adalah posisi setelah ditarik dikurangi sebelum ditarik. Nah, K-nya apa? K adalah delta E per L, di mana K itu adalah ketetapan pegas atau tetapan gaya. Satuannya adalah Newton per meter atau Newton per sentimeter. Delta X itu adalah pertambahan pegas dalam meter atau sentimeter. Jadi kalau menggunakan meter, meter saja. Kalau senti, gunakan senti saja. Dimana E adalah modulus yang, ya. Kalau ini kita transformasikan Laplace, maka Fs sama dengan K delta XS. Sekarang kita lanjutkan dengan massa. Massa pada gambar A ini, kalau kita memiliki benda seperti ini, maka benda ini akan memiliki massa, yaitu gaya ke bawah sebesar W. W ini adalah beratnya dia, dimana dilawan oleh gaya normal ke atas, sehingga dia tetap diam di tempat. Kemudian contoh berikutnya adalah yang nomor B, adalah bagaimana benda itu kalau di posisi miring dengan kemiringan sudut tertentu, misalnya alfa. Maka di sini gaya beratnya adalah dia tegak lurus kepada bidang datar sebesar W. Sementara gaya yang terjadi pada balok ini adalah gaya normalnya adalah ke atas, gaya yang melawan gaya normal adalah W cos alfa, di mana alfa ini adalah sudutnya. Sedangkan gaya normalnya menjadi N sama dengan W cos alfa. Berikutnya, kalau miringnya ke sebelah lawannya, maka theta sama dengan gaya normalnya adalah Mg cos theta. Gaya yang tegak lurus dengan gaya normal adalah Mg sinus theta. Gaya normalnya selalu berlawanan dengan gaya yang melawan gaya normal, yaitu Mg F cos theta. Syaratnya apa? Kalau dia kondisi stabil, maka dia posisinya diam, tidak bergerak. Tetapi kalau dia meluncur ke bawah, berarti gaya gesekannya ini adalah kecil. Gaya yang ke sini lebih kecil dari gaya yang menarik. Kalau yang ini, dia akan bergerak ke atas apabila gaya yang menarik ke atas ini lebih besar dari gaya yang melawan ini, yaitu Mg sinus theta. Baik, kita masuk ke bidang yang arah gayanya yang terjadi pada benda ini, di mana benda ini umumnya memiliki gaya berat
ada gaya normal melawannya ke atas, ada gaya gesek, ada gaya gerak benda. Apabila gaya gerak benda lebih besar, maka dia akan bergerak ke kanan tentunya. Kalau gaya geseknya lebih kecil, maka dia akan bergerak ke kiri. Demikian, kita akan menuju ke benda yang lebih tajam lagi analisisnya. Maka apabila kita memiliki benda seperti ini, sebuah benda diletakkan di sebuah meja datar, maka gaya-gaya yang bekerja, kita ulangi, gaya-gaya yang bekerja pada benda ini yaitu gaya berat W, ada gaya normal ke atas, kemudian ada gaya gesek. Karena benda ini datar, maka apabila kita tarik dengan gaya F, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah benda ini akan diam, satu, kedua, benda ini akan bergerak ke kiri, atau benda ini bergerak ke kanan. Syaratnya adalah apabila benda ini diam, maka gaya F kecil dengan F besar ini adalah dia sama. Apabila F ini lebih besar, F besar ini lebih besar daripada F kecil, maka benda ini bergerak ke kanan. Sedangkan apabila F ini lebih besar daripada F, maka benda ini bergerak ke kiri. Mari kita lihat. Jumlah gaya yang bekerja pada benda ini adalah sama dengan jumlah seluruh gaya yang bekerja di sini. Perhatikan, persamaan diferensialnya adalah Ft. Ya, Ft yang ini ya, entah yang ini mana yang lebih besar. Ft sama dengan M kalikan dengan dVt per dt. dV ini apa? V ini adalah kecepatan benda ini bergerak, entah dia positif bergerak ke sini atau negatif bergerak ke kiri. Sehingga Ft dapat kita turunkan lagi. Ft sama dengan M dikalikan dengan d kuadrat xt per dt kuadrat. Artinya turunan kedua dari jarak. Berapa jarak yang dia tempuh pergerakan benda ini? Kalau kita transformasi ke Laplace, maka Fs sama dengan S kuadrat M minus S0 X0 min X0 dt. Sehingga Fs sama dengan S kuadrat M minus S0. Oke, ini di transformasi Laplace sudah dijelaskan. Bagaimana dengan benda yang miring tadi? Masa dengan sudut miring tertentu. Nah, dengan cara yang sama, saya akan tidak ulas di sini, tapi satu video akan mengulas satu topik persoalan. Demikian juga yang ini. Sehingga mudah-mudahan pada video berikutnya bisa kita bahas keduanya ini dengan satu video, satu topik. Sekarang redaman. Redaman itu adalah sesuatu yang bisa meredam, sehingga dia tidak menyebabkan benda itu tidak stabil. Nah, bendanya adalah bisa seperti ini, sebuah shockbreaker atau peredaman begini, redaman getaran seperti ini. Simbolnya adalah B. Nah, mari kita lihat dalam skematik sistem, dia selalu menggunakan simbol sebuah seperti ini. Ada kotak, kemudian di dalamnya ada tuas, kemudian dihubungkan dengan referensi. Gerakannya bisa ke bawah, bisa ke atas. Ini disimbolkan dengan B. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah persamaan diferensialnya adalah Fx sama dengan Fx itu adalah gaya yang sini. Tuh. T sama dengan B dxt per dt. X-nya mana? X-nya adalah pergerakan tuas ini. Ya, pergerakan tuas ini per dt. Kalau kita laplaskan, maka Fs sama dengan SB. S dikalikan dengan B kurangi dx0 dt. Atau biasanya Fs sama dengan SB, di mana B adalah konstanta redaman. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menggunakan logika yang lebih mantap. Atau dengan kata lain, kita akan menggabungkan ketiga teori tadi. Mari kita lihat contohnya. Contoh 1, yang dihubungkan secara serial. Apabila kita memiliki 3 buah benda, B, pegas, redaman, pegas, dan massa, kita tarik dengan gaya Ft, dia akan bergerak atau bergeser sebesar Yt. Apa yang terjadi?
Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah dia akan berosilasi, stabil atau tidak stabil. Nah, oleh karena itu, kita harus menentukan karakteristik atau sifat dari sistem ini. Dimana kita sudah mempelajari tadi M, sudah kita pelajari, K sudah kita pelajari, B juga kita pelajari. Sehingga kita harus menentukan fungsi alih daripada sistem ini. Untuk itu kita melihat gaya-gaya yang bekerja pada benda ini, maka pada M dia terjadi ada YT, pergerakan, pergeseran M ke arah YT. FT sama dengan M dy kuadrat T dt kuadrat. Ada K, ada B. K-nya adalah gaya yang bekerja pada K, KYT. Gaya yang bekerja pada B adalah B dyT per dt. Inilah gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Jadi, persamaan diferensialnya KYT plus B dyT per dt minus M dy kuadrat per dt kuadrat sama dengan FT. Ulangi, KYT ditambah BYT per dt dikurangi M dy kuadrat T per dt kuadrat sama dengan FT. Oke. Jadi persamaan diferensialnya seperti ini. Jadi dibacakan, kalau kita pilah sekarang, YT tambah BYT per dt dikurangi M dy kuadrat T per dt kuadrat sama dengan FT. Kalau kita lakukan transformasi Laplace, maka KY, ya, yang ini perhatikan, KYS ditambah BYS minus M kuadrat YS sama dengan FS. Kalau kita bandingkan FS dengan YS dengan mengeluarkan YS-nya, maka kita akan dapatkan fungsi alih seperti ini. Ya, jadi KYS, YS-nya kita keluarkan ya, YS sama dengan YS dikalikan dengan K ditambah BS dikurangi MS kuadrat sama dengan FS. Sehingga kalau kita buatkan transformasi Laplace-nya, maka didapat YS per FS sama dengan 1 per K plus BS minus MS kuadrat. Kira-kira itu hasilnya. Berikutnya kita lihat contoh nomor 2, pegas yang dihubungkan paralel. Pegas dihubungkan paralel seperti pada gambar ini, maka pegas ini dihubungkan paralel dengan redaman, kemudian dihubungkan dengan massa atau benda, kemudian kita tarik dengan FT dengan pergeseran sebesar YT, maka gaya-gaya yang bekerja pada benda ini maka didapat M. Pada M kita tarik dengan FT, maka terjadi pergeseran sebesar YT. Gaya perlawanannya terhadap B sama dengan dyT per dt. Oke, perhatikan ini. Di sini terjadi, di sini pun terjadi. Di KYT, KY pada pegas terjadi KYT. Maka kita lihat persamaan diferensialnya adalah FT. FT yang bekerja di sini sama dengan M dt d kuadrat T per dt kuadrat ditambah B dyT per dt plus KYT. Perhatikan, kita laplaskan Fs sama dengan M kuadrat YS tambah BSY S tambah KYS. Kita pisahkan, maka didapat K plus BS tambah MS kuadrat kalikan dengan YS sama dengan Fs. Fungsi alihnya Fs sama dengan Fs dibagi YS. Kalau transfer function adalah output dibagi dengan inputnya. Jadi YS outputnya adalah YS dibagi Fs sama dengan 1 per MS kuadrat ditambah BS ditambah K. Inilah fungsi transfer dari persamaan pegas paralel. Berikutnya kita lihat contoh nomor 3. Bila kita memiliki sistem pegas yang dihubungkan seri, ulangi, contoh nomor 3 adalah hubungan serial antara pegas dengan redaman.
Sehingga didapat gaya-gaya yang bekerja pada M adalah Y bergeser sebesar Y2. Taraf pegas bergeser Y1. Oke, perhatikan di sini. Kalau ini ditarik, maka ini bergerak ke sini, ini juga bergerak ke sini. Sehingga pada pegas terjadi pergeseran K sama dengan Y1 dikurangi Y2T. Oke ya, karena bergerak ke situ. Pada M, D kuadrat Y2T per dt kuadrat, karena hanya Y2 yang berpengaruh. Kalau B, dia hanya dipengaruhi oleh B, Y2. Oke, sehingga gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini adalah seperti yang diuraikan di sini. Kemudian persamaan diferensialnya menjadi sejumlah seluruh gaya yang bekerja pada benda itu adalah sama dengan 0. Sehingga dapat kita tuliskan Ft sama dengan KY1T min Y2T. Artinya pergerakan yang dikebatkan oleh pergeseran dua benda ini. Sehingga KY1T min Y2T sama dengan M dy kuadrat Y2T per dt kuadrat ditambah B dy2T per dt. Oke, kalau kita pisahkan lagi, kita susun suku-sukunya. Ft sama dengan M dvt per dt sama dengan M d2yt dt kuadrat sama dengan mat. Ulangi. Gaya yang bekerja pada benda ini didapat M dvt per dt sama dengan M d kuadrat y2t per dt kuadrat atau sama dengan M kali at. Kalau kita transformasi menjadi Laplace, maka KY1S minus Y2S sama dengan MS kuadrat Y2S ditambah BS Y2S. Fungsi transfernya adalah tinggal membagi output dengan input. Outputnya mana? Outputnya adalah Y2. KY1S sama dengan MS kuadrat Y2S tambah BS Y2S plus KY2S. KY1S sama dengan MS kuadrat tambah BS kuadrat KY2S. Nah, sekarang ini kita lihat. Kita tarik dengan gaya F. Ya, berarti pergeseran Y1. Kalau kita bandingkan Y2 dengan Y1, maka didapat K sama dibagi MS kuadrat plus BS plus K. Jadi outputnya adalah Y2, pergeseran benda ini yang kita lihat, ya. Kita tarik pergeseran dengan gaya Ft, tapi yang kita jadikan input adalah Y1. Ya, jadi bisa saja kalau kita mencari inputnya adalah outputnya adalah Y2, inputnya adalah Ft, kita cari Ft-nya. Ft-nya jadi Fs. Sekarang dalam kasus ini kita cari Y1 sebagai input, Y2 adalah outputnya, sehingga didapat Y2S per Y1S sama dengan K dibagi MS kuadrat plus BS plus K. Contoh model vertikal. Untuk model vertikal seperti ini ya, jadi dia berdiri, kemudian bendanya ditarik, ada pegasnya di atas, redamnya di atas, sehingga kita lihat pergerakannya adalah semua seluruh gaya yang bekerja pada sistem ini adalah sama dengan FMA. Jumlah gaya ini adalah jumlah gaya yang bekerja pada redaman, jumlah gaya yang bekerja pada M, jumlah gaya yang bekerja pada K. Sehingga kalau kita lihat minus F dx per dt minus Kx plus P sama dengan M d kuadrat x per dt kuadrat. Perhatikan, tidak saya kasih t-nya. Dx ini adalah pergerakan ini. Oke, F sama dengan M kali A. F ini ya, MA ini adalah M kali dx d kuadrat x per dt. Pergerakan ini. Jumlah gayanya adalah minus F dx dt. Yang ada di sini minus. Kenapa minus? Karena dia minus? Karena melawan dari X. Dikurangi KX, KX-nya di sini. KX-nya dia minus juga.
melawan. Sementara P ini adalah gaya yang menekan daripada benda. Ya, diberikan gaya P ditekan ini turun, maka ini melawan, ini juga melawan, meregang, sehingga ada pergeseran jarak. Sehingga P sama dengan P ini M kuadrat X per dt kuadrat ditambah F dx per dt plus kx. Gaya P ini yang menekan ini adalah mempengaruhi seluruh benda ini. Ya, oke. Jadi ini persamaan P ini kita keluarkan P-nya, sehingga M d kuadrat X per dt di plus dx per dt plus kx. Inilah gaya yang bekerja pada P. Sehingga kalau kita transformasikan Laplace atau kita lakukan transformasi Laplace, maka PS sama dengan ms kuadrat xs ditambah fs xs plus kxs. Dengan mengatur suku-sukunya, ms kuadrat plus fs plus k kalikan dengan xs sama dengan ps. Fungsi transfernya didapat gs sama dengan xs per ps sama dengan xs dibagi ms kuadrat plus fs plus k dikalikan xs. Xs nya kita coret, maka didapat 1/, ms kuadrat plus fs plus k. Nah, berikutnya diberikan latihan untuk melatih logika. Kira-kira gaya-gaya yang bekerja pada benda ini apa saja, sehingga Anda bisa membuat persamaan diferensial, kemudian bisa melakukan transformasi Laplace, kemudian membuat fungsi alihnya. Nah, latihan ini dapat dikerjakan. Silakan diberikan jawaban, nanti kita cocokkan lagi. Berikutnya saya kasih juga latihan untuk logika yang kedua, yaitu dua buah benda yang diletakkan sedemikian rupa. Ada M1, M2, kemudian ada K, ada B, ada F, ada pergerakan X1, ada pergerakan X2. Nah, ini juga sama caranya, cari persamaan diferensialnya, kemudian cari transformasi Laplace-nya. Selanjutnya gunakan transformasi Laplace, atur suku-sukunya, didapatkanlah perbandingan antara output dengan input, disebut dengan fungsi transfer. Saya kira demikian. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Bila video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, share, serta tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Salam, sampai jumpa pada video-video berikutnya yang lebih menarik.